Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar yang saya hormati, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan nikmat usia yang panjang, sehingga pada hari ini kita sudah memasuki bagian kedua 10 bulan Ramadan. Oleh sebab itu, bapak-bapak, tentunya kita sudah beberapa hari ini melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkenalkan dan menerimanya dengan baik. Oleh sebabnya itu, kita sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa yang hari ini kita sudah masuk ke 10 kedua, perlu kita menjaga kualitas puasa kita, karena Nabi sudah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Beberapa orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak menjaga kualitas puasanya. Oleh sebabnya itu, mudah-mudahan kita ini memasuki 10 kedua bulan Ramadan. Hari ini kita sudah masuk ke 15, hari ke-15. Mudah-mudahan puasa kita tetap kita jaga, karena ada kemungkinan menurut syar'i, menurut agama puasa kita sudah sah, karena kita sudah melakukan yaitu rukunnya, yaitu niat, yaitu memelihara kita dari seluruh yang bisa menyebabkan kita berbuka puasa. Tapi masih ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar kualitas puasa kita tetap terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengatakan khamsatu asya'a tuhbitul as-shaum. Ada 5 hal yang perlu kita jaga yang bisa menyebabkan puasa kita habis pahalanya. Artinya menurut syarat, menurut syar'i, menurut agama, ada kemungkinan puasa kita sudah sah karena sudah memenuhi syaratnya dan rukunnya. Akan tetapi pahalanya bisa habis karena tidak kita memelihara dari yang bisa menghancurkan pahala puasa kita. Nabi SAW mengatakan, hamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Pertama, al-kadzib, yaitu suka berbohong. Jadi antara lain juga ada kemungkinan puasa kita sudah sah, tapi pahalanya dihancurkan atau dihabiskan karena kita selalu berbicara dengan bohong, tidak menjaga mulut kita, selalu kita berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu an-namimah, yaitu yang dimaksud dengan namimah yaitu provokasi. Artinya suka membuat orang berkelahi, suka membuat orang baku bombe, atau 2 orang yang kita suka supaya tidak senang antara kedua orang ini. Jadi ini yang orang yang seperti ini yang suka mengadu domba antara orang, bisa menyebabkan dia juga pahala kita habis, hancur pahalanya kita. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan namam, yaitu provokasi atau suka atau senang orang berkelahi, atau suka kalau orang baku bombe antara si A dan atau si B dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu al-ghibah, namanya ghibah, menggunjing. Ini juga bisa menghabiskan pahala puasa kita. Al-ghibah, yang dimaksud dengan ghibah yaitu menyebutkan atau menceritakan orang yang tidak senang diceritakan. Oleh sebabnya itu Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, bagaimana yang kalau kita ceritakan itu memang begitu orangnya? Misalnya kita bilang orang itu suka begini, tapi bagaimana kalau orangnya memang begitu? Maka Rasulullah mengatakan,
bahwa kalau yang kita ceritakan sesuai dengan sifatnya orang itu, maka itu yang dimaksud dengan namimah, yang dimaksud dengan ghibah. Kalau kita yang ceritakan orang itu tidak demikian, namanya buhtan. Itu lebih besar dosanya lagi. Yang keempat yaitu al-yaminul ghamus, yaitu bersumpah palsu. Ini termasuk juga kalau ada orang suka bersumpah palsu atau tidak benar, bisa menggugurkan pahala puasanya. Dan yang kelima yaitu an-nadratu bi syahwah, yaitu memandang kepada jenis yang lain dengan syahwat. Ada sahabat bertanya Rasulullah SAW, mengatakan, Rasulullah, banyaknya kita punya dosa kalau itu, karena di mana saja seluruh tempat tidak bisa kita menghindar dari melihat yaitu jenis yang lain atau misalnya melihat wanita. Maka Rasulullah mengatakan lakal ula wa alaikas tsaniya. Solusinya yaitu pandangan pertama itu merupakan nikmat dari Allah, belum dianggap dosa. Hanya yang dianggap dosa kalau mengulangi, yaitu pandangan yang kedua. Hanya masalahnya yang pandangan pertama, kalau kita memandang yang pertama harus cepat memalingkan pandangan kita. Karena kalau kita memandang tetap lama, maka tetap dianggap sebagai dosa sama dengan pandangan yang kedua. Saya kira ini barangkali untuk saat ini bagi pengantar, barangkali untuk menjaga puasa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.